Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan nikmatnya hingga saat ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini saya dapat melaksanakan penuntasan tugas ujian praktik KKI dengan tugas itu sendiri dakwah atau ceramah. Di era modern saat ini, manusia tentu dihadapkan pada berbagai hal tuntutan hidup, seperti pekerjaan, pendidikan, tanggung jawab sosial, atau bahkan kebutuhan pribadi yang seolah tak ada habisnya. Dalam ruang lingkup kesibukan tersebut, ibadah seringkali menjadi hal yang dikesampingkan. Padahal ibadah bukan hanya kewajiban seorang muslim, tetapi juga sumber dari kekuatan batin dan ketenangan hati manusia. Menjaga konsistensi ibadah di tengah kesibukannya duniawi adalah bentuk nyata dari keimanan dan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ritual seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran saja, melainkan juga mencakup setiap amal baik yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Namun, agar setiap amal bernilai ibadah, diperlukan kesadaran, keikhlasan, dan kedisiplinan yang konsisten. Konsistensi inilah yang seringkali diuji ketika seseorang dihadapkan pada dunia yang penuh tekanan. Allah sudah memerintahkan pada Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wabtagi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya, yang artinya dan carilah pahala negeri akhirat dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Kemudian, apa ya yang dimaksud antara menyeimbangkan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia? Hal tersebut adalah untuk menjalani hidup dengan memenuhi kebutuhan duniawi sambil menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk akhirat. Hal ini adalah konsep tentang menjalankan aktivitas duniawi dengan niat yang benar karena Allah, sehingga aktivitas tersebut juga dapat bernilai ibadah dan berkah di akhirat, tentu tanpa mengabaikan tujuan utamanya, yaitu untuk kebahagiaan abadi di akhirat. Bagaimana caranya agar kita menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia pada era modern saat ini? Yang pertama, tentu niatkan segala aktivitas karena Allah. Karena setiap aktivitas harian bisa jadi ibadah jika diniatkan dengan benar. Misalnya, bekerja bukan hanya cari uang, tapi untuk menafkahi keluarga dan menghindari yang haram. Niat yang benar membuat setiap langkah kita berpahala meski kita sibuk. Tentu dengan hadis yang sangat familiar, yaitu innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, yaitu sisihkan waktu khusus untuk ibadah harian. Tak harus lama, tetapi konsisten. Misalnya, salat sunnah tepat waktu meski sedang sibuk. Yang kedua, zikir atau istighfar saat sedang di perjalanan. Yang ketiga, membaca Al-Quran meski hanya 1-2 ayat setiap harinya. Kuncinya adalah komitmen kecil tapi rutin daripada banyak tapi jarang dilakukan. Yang ketiga yaitu hindari kesibukan yang tak bermanfaat. Mencoba memperhatikan kembali rutinitas harian kita. Jangan-jangan waktu habis untuk scroll media sosial, nonton TV atau film berjam-jam, atau bahkan nongkrong yang tidak produktif. Mulailah seleksi aktivitas, apakah ini mendekatkan pada akhirat atau hanya membuang waktu saja. Yang keempat yaitu memanfaatkan rezeki untuk hal yang berkah, jangan hanya habis untuk dunia, tetapi sisihkan juga sebagian untuk infak dan sedekah. Tentu kita juga dapat menabung dan berinvestasi di lembaga keuangan syariah. Dengan begitu, kita tidak hanya menyiapkan masa
masa depan dunia, tetapi juga bekal akhirat. Bagaimana ya cara yang efektif agar ibadah tetap konsistensi di tengah kesibukannya duniawi? Yaitu tentu yang pertama, buatlah jadwal, karena jadwal yang teratur membuat jadwal yang teratur dengan menyusun jadwal harian yang mencakup waktu untuk ibadah wajib seperti membuat sholat waktu di awal waktu, membaca Al-Quran setiap malam, atau berzikir di sela-sela kesibukan. Nah, yang kedua yaitu menggunakan dan memanfaatkan aplikasi. Karena kita hidup di zaman modern, kita dapat menggunakannya sebagai pengingat waktu sholat agar tidak terlewat ibadahnya. Yang ketiga yaitu mulai dari yang ringan. Jika sulit untuk langsung konsisten, mulailah dengan amalan kecil yang rutin seperti zikir atau salat sunnah duha, karena konsistensi lebih penting daripada kuantitas ibadah. Yang terakhir ini tak kalah penting, yaitu mencari dan bergabung lingkungan yang positif dengan komunitas baru atau teman yang rajin beribadah untuk saling mengingatkan dan memotivasi. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, ciptakanlah lingkungan internal yang positif dengan membaca buku-buku keislaman atau hanya mendengarkan ceramah saja, seperti pada hadis persahabatan, yaitu dengan yang berbunyi an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalisis sholihi was-sawi kahamilil miski wa nafihil kiri fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan wa nafihul kiri imma an yukhriqa siyabaka wa imma an tajidarihan khabisatan, yang artinya perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api atau pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau memberi darinya, atau engkau mendapat bau yang harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Nah, hal tersebut adalah gambaran apabila kita berbaur pada teman yang baik dan yang buruk. Dengan itu, kita sadar bahwa lingkungan adalah faktor terbesar dalam konsistensi kita terhadap ibadah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan, terutama bagi saya pribadi. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.